Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Jose Abdallah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Model Problem-Based Learning berbasis open-ended terhadap pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, yaitu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Nah, pada video kali ini saya membagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Nah, kita langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, penelitian ini seorang peneliti dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Yang pertama, yaitu pandemi COVID-19 yang membuat pendidikan di Indonesia menjadi tidak berjalan dengan baik. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, proses pendidikan atau proses pembelajaran di Indonesia itu kurang berjalan dengan baik. Dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, setiap peserta didik tidak memiliki gadget atau smartphone yang menunjang dalam proses pembelajaran. Yang kedua, susahnya sinyal bagi peserta didik dan pendidik yang tinggal di daerah minim sinyal. Kemudian yang ketiga, pendidik susah dalam menjelaskan atau memberikan materi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, siswa hanya sekedar menerima pengetahuan saja tanpa mampu memahami konsep. Nah, dengan siswa hanya sekedar menerima pengetahuan saja tanpa mampu memahami konsep, tentu siswa sangat kesulitan, apalagi dalam menyelesaikan permasalahan matematika atau soal-soal matematika yang diberikan oleh pendidik. Kemudian, proses pembelajaran yang kurang menarik dan model pembelajaran yang kurang tepat. Nah, dengan adanya proses pembelajaran yang kurang menarik, tentu peserta didik pun dalam melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran itu membosankan atau kurang tertarik. Dan model pembelajaran yang diambil oleh guru atau pendidik itu kurang tepat. Nah, yang keempat, ada siswa kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan oleh pendidik. Nah, karena proses pembelajaran yang kurang menarik dan model pembelajaran yang kurang tetap, maka siswa kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan oleh pendidik. Kemudian, yang terakhir itu ada gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya gaya belajar siswa yang berbeda-beda, tentu pendidik sangat bingung dalam menjelaskan atau memberikan materi matematika kepada siswanya agar siswa dapat memahami konsep matematika dengan baik. Nah, sehingga pada pembelajaran matematika, model yang digunakan dan didukung dengan gaya belajar siswa yang tepat pada dasarnya sangat mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa. Oleh karena itu, guru harus bisa memilih model yang tepat dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika dan juga harus lebih mengenal setiap karakteristik gaya belajar siswa. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai pengaruh model pembelajaran dalam peningkatan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Akhirnya peneliti menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Model Problem-Based Learning berbasis open-ended terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Nah, lanjut, dari latar belakang yang telah saya sampaikan, diperolehlah rumusan masalah yang pertama, apakah ada pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua, ada bagaimana perbedaan pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbasis open-ended dengan pembelajaran konvensional terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Nah, dari rumusan masalah tadi diperolehlah tujuan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbasis open-ended dengan pembelajaran konvensional terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Nah, dari penelitian yang saya lakukan diharapkan memberikan manfaat yang pertama bagi seorang guru
Nah, diharapkan dapat menjadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan memberikan masukan kepada guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran dengan tepat. Kemudian bagi sekolah itu sendiri diharapkan memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kemudian bagi peserta didik itu sendiri diharapkan dapat membantu menunjang dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pelajaran matematika. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan serta referensi mengenai pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Nah, lanjut ke bab 2 yaitu mengenai kajian teori. Nah, yang pertama ada teori pendukung. Nah, teori pendukung yang pertama yaitu mengenai definisi problem-based learning dan open-ended. Kemudian yang kedua ada kemampuan pemahaman konsep matematis. Dan yang ketiga ada gaya belajar siswa. Nah, selanjutnya membahas mengenai kerangka berpikir. Nah, bagan yang telah tersedia ini menjelaskan bahwa penelitian ini terdiri dari variabel bebas X, yaitu model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended, serta variabel terikat Y, yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Nah, dari kerangka berpikir ini, peneliti menekankan pada model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended itu untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran matematika. Sehingga peserta didik menekankan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil meningkatnya kemampuan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa yang diajar menggunakan model problem-based learning berbasis open-ended pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Indramayu. Nah, dari penelitian atau kerangka-kerangka yang telah saya jelaskan tadi, bahwa saya juga mengkaji penelitian yang relevan. Yaitu yang pertama, menurut Rosalia Aprianti, mohon maaf itu Tipo, pada tahun 2019. Kemudian ada Lani Fauzia dan ada Latifah Hanum. Nah, menurut Rosalia Aprianti, bahwa model problem-based learning berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas 7 SMP Negeri 1 terbagi besar semester genap tahun pelajaran 2018-2019. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model PBL lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Selanjutnya, menurut Lani Fauzia bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Kemudian yang ketiga, menurut Latifah Hanum, kemampuan pemahaman konsep siswa yang dibelajarkan dengan pendekatan open-ended lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran non-open-ended. Hal ini berdasarkan uji hipotesis diperoleh bahwa T hitung itu sama dengan 8,3 lebih besar dari T tabel itu sama dengan 1,70. Nah, kemudian ada hipotesis penelitian bahwa H0 yaitu tidak terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua ada H1, terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Nah, selanjutnya yaitu ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian itu sendiri, penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Indramayu pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 dimulai dari bulan Maret sampai akhir bulan Mei. Kemudian untuk variabel penelitian itu sendiri, ada variabel bebas yaitu model problem-based learning berbasis open-ended dan variabel terikat yaitu pemahaman konsep matematis dan gaya belajar siswa. Selanjutnya, ada jenis penelitian yaitu jenis penelitian ini adalah jenis penelitian metode kuantitatif dan desain penelitian yaitu on-graph pretest post-test designs. Nah, kemudian untuk populasi
penelitian itu sendiri peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Indramayu tahun ajaran 2021-2022. Nah, untuk sampel itu sendiri, sampel penelitian ini adalah sebanyak 2 kelas dari populasi yang ada, yaitu kelas 8A dan 8C. Nah, untuk teknik pengumpulan data yaitu ada wawancara tidak struktur. Yang dimaksud wawancara ini adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Kemudian ada dokumentasi, yaitu menyatakan bahwa pada teknik dokumentasi ini peneliti memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen dari objek yang diteliti atau pada tempat yang objek tinggali. Kemudian ada tes. Nah, menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data melalui tes ini merupakan alat ukur yang sering ditemui dalam penelitian pendidikan, psikologi, atau sosiologi. Nah, untuk teknik analisis data yaitu ada uji normalitas, dilanjut dengan uji homogenitas, dan uji hipotesis. Dan ada validitas instrumen. Yang pertama ada uji reliabilitas, kemudian ada tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Nah, sekian pemaparan proposal dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan sekian video dari saya. Apabila terdapat penjelasan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.